aku Tuhan membaca, memelihara. Suci doa tiap hari, doa tiap hari akan menyanyikan bahasa kitab suci. Baca suci doa tiap hari, doa tiap hari. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Berdasarkan Alkitab Efesus pasal 6. doa tiap hari kalau mau. Hai anakku, berilah hatimu kepadaku, biarlah. Ini tugas dari kelas besar membuat tangan. Tulisannya yang kelas dari hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Teman-teman sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati guru-guru sekolah minggu dan teman-teman. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, selamat pagi Inang Fikar dan juga Inang Elora. Oke, sembari anak-anak kami bersiap-siap untuk mengikuti ibadah, guru sekolah minggu akan menyanyikan satu buah lagu. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, Inang percaya kalau semuanya sudah siap-siap, semuanya sudah duduk tenang, sudah mempersiapkan Alkitabnya, sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Inang mau katakan sekali lagi, ayo tetap semangat walaupun masih kita beribadah secara online ya Inang Fikar, Inang Elora. Iya. Untuk menunjukkan semangat guru sekolah minggu, Inang Fikar dan Inang berdua dari sini akan menyapa anak-anak yang ada di rumah dulu. Setuju Inang? Setuju, Inang. Oke, kita sapa anak sekolah minggu kita. Shalom, selamat pagi. 1, 2, 3 ya. Shalom. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar hari-hari ini? Jawabnya apa nak? Luar biasa. Berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Ya, semuanya sudah semangat. Kita angkat. Kita akan mulai ibadah kita nak. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita angkat satu pujian untuk memulai ibadah kita. Judulnya apa ya Inang Fikar? Ku mau cinta Yesus. Selap.
selamanya ya. Oke, Abang Petra. Mau cinta Yesus selamanya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sikap berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan tinggi di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami datang mau menyanyikan lagu-lagu pujian kami. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu lewat doa permohonan kami. Bahkan kami Tuhan di sini sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, hadirlah Engkau Bapa di dalam kami, pribadi lepas pribadi, agar benar-benar Tuhan ibadah ini kami sampaikan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kami. Dan kiranya Tuhan ibadah kami ini berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, Tuhan menyertai kami dari awal hingga pertengahan, bahkan hingga kami mengakhirinya nanti. Kuasa Roh Kudus Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Pujian kami Tuhan kami sampaikan untuk hormat puji kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, demikian juga Tuhan guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Berkatilah, berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan, agar firman Tuhan dapat tersampai dengan sangat sederhana dan kami boleh memahami apa maksud dan tujuan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu Tuhan dapat berakar, bertumbuh, berbuah yang lebat di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pribadi lepas pribadi Tuhan mampukan
menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa pelanggaran kami. Ajar dan bimbing kami Tuhan untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa permohonan kami ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Baik Inang Elora, Iya, sekarang Inang. kita mau apa ya Inang? Gerak dan lagu. Gerak dan lagu, berarti anak-anak harus kita undang berdiri ya Nang ya? Iya, Inang. Iya. Coba Inang pikir aja dulu Iya, sendiri deh yang panggil. anak-anak untuk berdiri. Iya, selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Inang harap ketika kita nanti bernyanyi karena ada gerakannya semuanya harus berdiri, semua harus rapi dan semua juga harus sukacita. Yang enggak Inang Elora dan Inang Theo? Iya, Iya, betul, benar. Berarti kita menyuruh berdiri anak-anak sekolah minggu. Yes, saya gitu ya Nang ya. Sama-sama kita ya. Lompat dan Lompat, katakanlah Yes, saya. Oke, sama-sama kita. Yap. Anak sekolah minggu sama-sama. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu. Yes. Inang terlalu semangat. Terlalu semangat Inang Teh. Ulang dulu ulang. Anak sekolah minggu. Yes, saya. Oke, baiklah, Inang. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu. Yes, saya. Oke, lagu pertama kita apa Inang? Lagu pertamanya dari Terbit Matahari. Matahari. Oke. Semangat ya Nak. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pagi. Ulang. Ulang. Terlambat Inang Teo. Gak apa-apa. Dari
dari terbit matahari sampai pada masuknya kita memuji Tuhan. Lagu yang kedua apa Inang Fikar? Lagu yang kedua adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranlah, oh giranlah, oh giranlah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranlah, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranlah, oh giranlah, oh giranlah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranlah. Oke, habis ini nak. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil. Ayat 1 Satu sampai sampai dengan ayatnya yang kedua. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis. Oke anak-anak, duduk yang manis ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa.
Hadirlah kaum Bapa karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Tante membaca semuanya, anak sekolah minggu mengikutinya dari rumah ya. Demikian firman Tuhan di dalam perikop Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel tidur, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, bicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Nah, di sini Tante ceritakan singkat dulu tentang Samuel. Ya, siapa itu Samuel, Tante Masni? Ya, Samuel itu adalah anak dari Hana dan Elkana. Samuel itu adalah anak dari Hana dan Elkana. Nah, setelah Hana dan Elkana bersama, mereka ingin sekali memiliki seorang anak, tetapi karena Hana sudah tua dan sudah agak susah untuk memiliki anak, tapi Hana tidak menyerah. Hana selalu berdoa kepada Tuhan dan meminta agar diberikan anak. Setiap saat Hana berdoa kepada Tuhan dan meminta agar diberikan seorang anak. Dan Tuhan mengabulkannya dan namanya si Samuel. Itulah si Samuel. Dan si Samuel pun diserahkan kepada Imam Eli agar apa ya? Iya, agar untuk menjadi imam. Ibu Hana menyerahkan, mempersembahkan Samuel supaya Samuel bisa melakukan semua perintah Tuhan dan Samuel akan menjadi imam. Iya adik-adik, seperti tema kita sekarang ini yaitu bicaralah anakmu ini mendengar. Tema kita sekarang yaitu di minggu ini, bicaralah anakmu mendengar. Ketika Tuhan berbicara kepada kita di zaman sekarang ini, melalui apa ya? Ya, pada saat di zamannya Samuel, Tuhan berbicara melalui suara. Suara itu datang. Nah, apakah bisa di zaman sekarang ini seperti itu, Tante Masni? Bisa. Karena apa? Karena Tuhan tidak membatasi waktu, karena Tuhan tidak membatasi tempat. Ini adalah salah satu cara Tuhan. Masih banyak cara-cara Tuhan.
Masih banyak cara-cara Tuhan untuk memanggil kita adik-adik. Contohnya, ingat pada waktu Musa. Kan itu juga suara Tuhan kan yang berkata kepada Musa membawa bangsa Israel. Di situ ada Musa, ada semak belukah dan rumput. Ada api tapi tidak terbakar rumputnya. Itu juga cara Tuhan. Masih banyak cara-cara Tuhan memanggil kita. Tante ingatkan lagi, ingat enggak tentang si Rasul Paulus yang namanya dulu Saulus. Dia orang pintar loh adik, dia pintar, dia hebat, tapi dia jahat kepada orang Kristen. Kenapa dia jahat Tante Masni? Iya, karena dia tidak percaya kepada Yesus. Jadi dengan cara apa Tuhan Yesus memanggil dia Tante Masni? Iya, dibuatlah matanya buta selama 3 hari. Itu juga cara Tuhan memanggil si Paulus. Nah, lewat apa lagi Tante Masni? Banyak adik-adik. Lewat salah satunya yaitu lewat orang tua kita. Kenapa lewat orang tua? Karena orang tua itu adalah perwakilan Allah. Jadi kalau perwakilan Allah gimana Tante Masni? Iya, kita harus menghormati orang tua kita. Apapun yang diperintahkan orang tua kita harus kita lakukan. Nah, di dalam 1 minggu ini, siapa yang tidak dengar-dengaran kepada orang tuanya? Siapa yang tidak peka dengan perkataan orang tuanya? Ayo, jawab di hati masing-masing adik-adik. Jadi ada banyak cara-cara Tuhan untuk memanggil kita adik-adik. Ketika mendengar suara Tuhan dengan banyak cara, Tuhan bisa berbicara kepada kita ketika kita mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita bisa berbicara banyak kepada Tuhan. Maka kita harus tetap komunikasi kepada Tuhan. Jangan putus hubungan kepada Tuhan. Tetap berbicara karena Tuhan sudah sediakan apa yang kita perlukan. Nah, seperti tema kita minggu lalu yaitu sukacitaku mendengar firman Tuhan. Jadi kita harus penuh sukacita ya adik-adik. Walaupun dalam pandemi ini semua sudah merindukan untuk sekolah minggu. Walaupun dari online kita harus penuh sukacita. Jangan bermalas-malasan. Sekian firman dari Tante. Tugas yang Tante berikan yaitu di tugas kelas kecil menghafal ayat hafalan dari Matius 13 ayat 9. Tugas kelas kecil yaitu menghafal ayat hafalan dari Matius 13 ayat 9. Nah, di kelas tengah, dengar ya adik-adik dengan teliti. Sebutkan dan tuliskan perintah orang tua yang tidak didengar dan dilaksanakan. Sebutkan dan tuliskan perintah orang tua yang tidak didengar dan dilaksanakan. Contohnya, misalnya 1, tulis ya adik-adik, 1, aku tidak mendengar perkataan orang tuaku. Mamaku menyuruh aku cuci piring tapi aku tidak melaksanakannya. Ya adik-adik, contohnya tulis 1, aku tidak mendengar perkataan orang tuaku. Lalu kirim, setelah kamu kirim, jumpai mamamu dan minta maaf. Nah, yang untuk kelas besar, menggambar Samuel bersama Imam Eli. Kalaupun tidak bisa menggambar, ambil dari internet, tapi diwarnai ya adik-adik. Nah, tapi Tante yakin kelas besar pintar-pintar semua bisa menggambar. Menggambar Imam Eli dan Samuel. Sudah adik-adik? Nah, kelas besar menggambar Imam Eli dan Samuel. Sekian firman dari Tante, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, di bacaannya kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Hadirlah Kau Bapa di kehidupan kami, seperti Engkau Tuhan menunjukkan dengan suara kepada semua, begitu juga kepada kami Tuhan. Biarlah kami pekah atas panggilan Bapa. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 353 ayat 1 sampai 2. ayat 12. Demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saya bacakan sekali lagi ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita mengumpulkan persembahan.
sudah selesai dalam ibadah online kami, sebentar nanti kami pulang, Engkau senantiasa berkati kami di perjalanan. Ya Tuhan Yesus, berkati juga anak sekolah minggu di dalam rumah mereka masing-masing. Walaupun kami dari online Bapak, tapi kami yakin percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, karena kami siap memuji dan muliakan nama-Mu. Ya Bapak, ada pun anak sekolah minggu yang membutuhkan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus melipat kali gandakan kembali Bapak kepada kedua orang tua mereka, supaya persembahan yang dikumpulkan anak sekolah minggu dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapak, ada pun orang tua dan anak sekolah minggu yang belum bekerja, kiranya Tuhan Yesus yang menunjukkan lowongan pekerjaan Bapak, supaya anak sekolah minggu, orang tua dapat menafkahi anak-anak sekolah minggu. Ya Bapak, Engkau berkati juga anak-anak sekolah minggu di dalam sekolah mereka Tuhan. Engkau berikan daya ingat yang kuat supaya mereka bisa mengikuti pelajarannya dengan baik walaupun melalui online. Ya Tuhan Yesus, banyak dosa dan pelanggaran kami perbuat. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, supaya tidak terhalang berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terimalah doa kami ini Tuhan, sempurnakanlah melalui doa yang Engkau ajarkan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.